Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 menuliskan sebagai berikut. Sebab itu kita tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Di sini Rasul Paulus mengajarkan pada kita bahwa setiap kita yang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita mempunyai dua macam manusia di dalam diri kita. Yang pertama manusia lahiriah, manusia jasmani, tubuh darah daging ini saudara. Tapi yang kedua adalah manusia batiniah, yaitu roh kita yang didiami oleh Roh Kudus Allah. Saudara, manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita, itu semakin hari semakin merosot. Karena kita menjadi semakin tua, semakin lemah, dan semakin lemah. Tapi tidak demikian seharusnya dengan manusia batiniah kita, saudara. Seharusnya makin lama manusia batiniah kita ini menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Karena kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat pada Tuhan. Karena itu, saudara, seperti sudah ratusan kali saya ajarkan, sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita berbuat seperti itu, maka manusia batiniah kita menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Kita menjadi semakin dewasa rohani, menjadi makin serupa dengan Kristus. Lalu dikatakan di dalam ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Saudara, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, maka kadang-kadang hal itu menimbulkan penderitaan bagi kita, bertentangan dengan pikiran jasmani kita. Sebagai contoh, kalau ada orang jahat pada kita, orang memusuhi kita, maka kita ingin membalas kejahatan mereka, ingin menyakiti mereka lebih dari apa yang mereka lakukan pada diri kita. Tetapi firman Tuhan mengajar, ampunilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Saudara, hal ini tidak mudah, saudara, karena itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan akal kita, manusia lahiriah kita. Tapi ketika kita lakukan, maka firman Tuhan mengajar penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini karena mengikuti firman Tuhan, karena melakukan perintah-perintah Tuhan, itu akan menghasilkan kemuliaan kekal yang jauh melebihi penderitaan kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dan ayat 18 menuliskan, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, apa yang kita lihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang ini, itu tidak kekal, saudara. Benda-benda dan segala sesuatu yang kelihatan dengan kasat mata, itu tidak kekal. Tapi apa yang tidak kelihatan, itu kekal. Karena itu, mari saudara, saya mengajak kita semua mengejar apa yang kekal. Memang kita masih hidup di dunia, kita harus memiliki penghasilan untuk makan, minum, menghidupi keluarga kita dan seterusnya. Tapi fokus kita yang terutama adalah kekekalan. Mari kita mengejar kekekalan. Mari kita jadikan manusia batiniah kita menjadi semakin dewasa, semakin kuat dan semakin kuat. Sehingga di akhir hidup kita di dunia ini, kita boleh menikmati kebaikan kekal di dalam surga. Haleluya. Amin.